Kerja-kerja kepartaian Mhm. itu ukurannya jelas, menang. Menang. Ukurannya jelas, menang. Kami sekarang 8 kursi, Yap. pemenang kedua setelah PDIP. Dan kami harus percaya diri ngomong 2029 kami pemenangnya gitu. Oke. Saya itu seneng ada bandengan, seneng ada sound horeg. Karena masyarakat kita memang butuh hiburan ya. As a culture. It's a culture, it's okay. Selama tidak ada batasan yang dilanggar. Harus melihat apakah OPD sudah merancang dan mendesain anggaran itu tepat sasaran, berimpact. Iya. Impact itu bukan satu kali intervensi ya. Misalnya 3 tahun anggaran, terus menerus RT berkelas terus begitu di tempat yang sama, baru impactnya terlihat. Lek gak ono, iku jenenge desainnya salah. Halo pemirsa, berjumpa lagi di program Malang Live dan siang ini saya kedatangan tamu Ketua DPC PKB Kota Malang yang baru, Mbak Hikmah Bafake. Beliau juga sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi E, Mbak ya. Komisi E. Wakilnya. Wakil Ketua Komisi E. Wakil Ketua Komisi E. Nah, tapi hari ini kita kayaknya akan ngobrol banyak soal posisi baru sebagai Ketua DPC PKB kayak gitu. Baik Mah, apa kabar? Baik. Sedikit demam tapi it's okay. Cuacanya agak ini ya. Iya ya, ini Zamannya beriding ya. pancaroba. Masa penerimaan mahasiswa baru selalu. Apa Mbak Hikmah setelah ditetapkan sebagai Ketua DPC, apa yang terlintas nanti untuk membawa PKB Kota Malang ini ke depan? Ya, kerja-kerja kepartaian itu ukurannya jelas, menang. Ukurannya jelas, menang. Kami sekarang 8 kursi, pemenang kedua setelah PDIP. Dan kami harus percaya diri ngomong 2029 kami pemenangnya gitu. Oke. Jadi takarannya jelas, itu kerja kepartaian. Lalu goals besar itu harus kami terjemahkan ke dalam banyak activity ya. Kayak kita kerja di LSM itu ada logical framework gitu kan. Mas Benny kan juga pernah dulunya di LSM. Jadi dari goal besar kita terjemahkan ke activity, untuk kemudian activity itu maupun goal besar tadi itu tentu dilandasi oleh tata nilai yang kita yakini. Tata nilai yang dikembangkan dalam mabda siasi PKB itu adalah bahwa PKB adalah partai yang inklusif, religius nasionalis dan inklusif. Apa maknanya inklusif? Kita bukan partai yang berbasis keagamaan tertentu, tapi kita partai religius sekaligus nasionalis karena PKB ini juga besar di daerah-daerah basis non-muslim di Indonesia, di NTT, di Papua dan sebagainya. Inklusivitas itu setidaknya nampak dari situ ya, bahwa kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme yang pernah dikuatkan oleh Gus Dur sebagai bagian untuk memperkuat NKRI tentu saja. Nah, dalam mabda siasi itu juga disebutkan bahwa PKB harus bekerja dalam tataran-tataran yang lebih terukur. Jadi ukurannya harus jelas dulu. Menang tadi di ujungnya ya. Tapi menuju menang itu kan prosesnya gimana? Itu kami harus memastikan segala respon yang diberikan untuk persoalan keumatan di Kota Malang ini benar-benar tergambarkan sebagai bagian dari hikmat perpolitika. Karena bagi saya secara pribadi, fungsi utama partai politik sebagaimana yang ditandaskan dalam Undang-Undang Parpol, fungsi utamanya kan melakukan edukasi politik. Dan partai politik mendapatkan anggaran dari negara loh. Untuk melakukan itu. Dan nilainya nggak kecil. Tentu akuntabilitas dari menggunakan anggaran negara itu juga wajib dikontrol oleh masyarakat. Lopo wae partai politik itu. Ini Gitu ya. Mbak Hikmah mau bicara kalau goal kemenangan itu dilakukan dengan kerja-kerja yang terukur, edukasi politik itu. Salah satunya edukasi politik. Atau semua frame-nya itu lebih ke edukasi politik. Karena berangkat dari kekhawatiran gini Mas Benny, hari ini kan apatisme terhadap politik
Ya, partai politik dan produknya. Ya, politik sebagai sebuah aktivitas, partai politik sebagai kelembagaan, dan produknya. produknya itu ya wali kota sampai presiden ke atas maupun kami ini yang ada di legislatif itu semakin mengkristal ketidakpuasan. Jadi kalau masyarakat, anak saya saja, kalau saya tanya ya, anak saya yang terakhir tak tanya, satu kata yang identik dengan DPR, dia bilang korupsi. Menyakitkan untuk seorang ibu Ibunya. mengetahui anaknya saja beranggapan seperti itu ya. Tapi itu faktual di masyarakat yang harus kita terima bahwa seperti itu. Jadi saya sering mengistilahkan ketika ketemu publik itu, ketika ketemu masyarakat di banyak kesempatan bahwa saat ini terjadi kondisi di mana masyarakat mual-mual terhadap politik, partai politik dan produknya. Mual-mual. Termasuk sosok-sosoknya pada akhirnya. Yes. Kemana? Ke arah sana. Ini berbahaya di satu sisi. Kenapa begitu? Saya sering sampaikan kepada anak muda khususnya yang menjadi pemilih potensial terbesar di Kota Malang. Kalau kalian mual-mual, itu bukan berarti wali kotanya nggak ada. Kalau kalian mual-mual dengan politik, partai politik dan produknya, bukan berarti legislatifnya nggak ada. Kami tetap ada, wali kota tetap ada. Berapapun jumlah yang datang ke TPS tetap sah. Seprosedural dan jas normatif seperti apapun pemilunya tetap sah hasilnya. Dan pada akhirnya yang jadi adalah orang-orang yang belum tentu bisa ditegur, bisa diminta untuk melakukan proses akuntabilitas publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Nah, yang rugi siapa dong kalau sudah begitu? Mereka ini, kami ini menggunakan anggaran negara. Kerja kami di DPRD digaji Ya. dengan uang negara. Partai politik mendapatkan uang dari negara, ini luar biasa loh. Ini privilege yang diberikan negara ini luar biasa ke partai politik yang sedang dimual-muali masyarakat tadi. Luar biasa. BPJPKP dapat berapa, Mbak? Bisa dicek di Kes Bangpol. Oh Ya. iya. Dengan 8 kursi ada rasionalisasi per kursinya berapa itu ada. Iya. Dan itu dipertanggungjawabkan dengan segala macam aturan yang sangat-sangat rigid. Cuma sekali lagi duit itu harus digunakan juga untuk melakukan edukasi politik. Itu beban yang diamanahkan kepada undang-undang. Di antaranya apa edukasi politik itu? Kembali ke persoalan mual-mual tadi, Mas. Maka bagi saya secara pribadi sebagai politisi adalah masyarakat itu mesti well educated, mesti menjadi civil society, mesti menjadi bagian dari kontrol yang efektif terhadap pelaku-pelaku pemerintahan termasuk politisi, karena mereka decision maker, karena mereka memiliki kewenangan atas hajat hidup masyarakat. Kontrol kami, kontrol anggota DPR RI, kontrol presiden, kontrol dengan cara-cara yang memang dibenarkan menurut undang-undang. Keputusan MK terbaru membuli pejabat ternyata tidak kena pasal pidana ya. Ini Indonesia hebat banget. Oke. Itu tapi apakah kemudian kontrol itu menghasilkan perubahan? Kontrol itu berujung reform. Ini yang harus ditakar. Karenanya civil society itu tidak hanya well knowledge tapi menjadi gerakan yang efektif untuk melakukan bersama-sama kami melakukan perubahan yang lebih baik. Sekilas mungkin ini kayak omongan lips gitu ya, lip service Gimmick begitu, gitu ya. gimmick begitu. Tapi tidak semua hal di politik dan partai politik itu buruk. Justru harus ditagihkan. Kenapa sih tidak terbuka, tidak accountable? Ya karena nggak ditagih. Tapi nggak ada inisiatif gitu. Ada dong, ada jalur-jalur yang digunakan kan. Kalau kami ada reses, ada forum-forum di mana kami harus menyampaikan apa ini kami. Cuman begini Mas, misal nih, masyarakat itu kan lebih seneng medsos saya misalnya ya. Isinya program, isinya kurang begitu banyak peminatnya. Tapi kalau udah ngomong hal-hal pribadi, saya lagi nyanyi, saya lagi jogging sama anak saya, itu baru yang banyak responnya. yang respon banyak. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat juga melakukan pengabaian yang terstruktur, yang membuat akhirnya para decision maker itu merasa nggak diawasin. Iya. Dan ketika mereka merasa tidak diawasin, termasuk oleh kawan-kawan media seperti Mas Benny, mereka bisa bertindak semau-maunya. Ini yang harus ditagihkan. Tapi apakah kondisi masyarakat yang seperti ini tuh
bukan dari akibat elit-elit politik yang Saling ya, saling pastinya. Pastinya iya. Ketidakpuasan, kemualan tadi itu juga karena situasi-situasi politik, baik kelembagaan sebagai entitas, kelembagaan presiden, kelembagaan DPR, kelembagaan gitu. KPH misalnya, itu kelembagaan maupun personal. Ketidakpuasan itu pasti menimbulkan apatisme. Cuman saya ingatkan lagi, apatisme itu tidak ada baiknya untuk Indonesia. Apatisme itu tidak menghargai kawan-kawan yang kemarin disiram air keras. Kawan-kawan pegiat media yang disiram air keras atau yang mendapatkan intimidasi atau keluarganya tidak menghargai mereka. Mereka ini kan yang bekerja dan berjuang di jalur sunyi untuk memastikan civil society tetap tegak toh. Iya, Tetap ada dan tegak. pengawasan eksternal yang dimaksudkan untuk mengimbangi. Yes, wajib ada itu. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Sekarang gini logika sederhananya. Wali kota jadi, yang dukung partai politik. Ya, semua pendukungnya akan belani apapun keputusan dia kan. Maka kan kontrol masyarakat yang bisa ngerem itu. Jadi memang masyarakat harus well knowledge. Itu bagian dari edukasi politik yang dimaui oleh undang-undang. Sekalipun harus diakui juga dengan jujur, platform bagi partai adalah kemenangan. Bicara soal kemenangan, Mbak Hikmah cukup yakin 2029 PKB menjadi pemenang. Harus yakin dong. Kenapa keyakinan itu muncul? Ada indikasi apa yang Mbak Hikmah lihat di Kota Malang? Strategi nggak boleh disampaikan. Kalau mau disampaikan juga nggak apa-apa sih. Nanti terbaca oleh kawan kompetisi, bukan lawan ya, kawan kompetisi. Jadi intinya tentu kerja-kerja kita dalam takaran dan ukuran yang memang sudah. PKB sekarang menjelma menjadi partai yang sangat-sangat digitalize, sangat-sangat teratur. Saking teraturnya kami kayak ketua begini ini nggak ada berhentinya penugasan. Untuk memilih kami itu perlu assessment psikologis, perlu ini, perlu itu misalnya. Untuk menetapkan kami jadi ketua ya, prosesnya membuat proposal dulu. Dan itu kayak sidang disertasi S3 begitu, dipertanggungjawabkan di hadapan teman DPP ya, tim dari DPP. Lalu sampai ke level DPAC yang sekarang sedang dalam proses pembentukan di 5 kecamatan di Kota Malang pun itu ada tim independen yang saya sebagai ketua tidak boleh ikut terlalu jauh di sana. Hanya kontrol dari ini koordinasi, fungsi koordinatif. Artinya memang ini secuil hal ya yang sedang kami lakukan untuk memastikan partai ini bergerak menuju takaran-takaran yang lebih terukur. Tentu ini dari DPP, bukan DPC Kota Malang ya. Ini ketetapan dari DPP dan ini berlaku secara nasional. Iya, mungkin pada umumnya orang melihat PKB punya budaya konservatif gitu ya, dengan latar belakang Nahdien itu. Mbak Hikmah melihat itu masih menjadi tantangan di Kota Malang. Iya, ceruk pemilih kami memang mau ndak mau harus diakui NU ya. ID party, basis. Jadi kenapa sih partai kami bukan partai korporasi? Kami tidak punya pemodal di dalam yang menghidupi partai. Ada pemodal tapi tidak menghidupi partai. Ini pemodal kami tidak punya media, tidak punya jaringan bisnis yang sekuat partai-partai korporasi lain. Kami ini murni bekerja bersama dengan kawan-kawan aktivis. Karena rata-rata yang di PKB, yang menggerakkan PKB yang ada di struktur dari DPP hingga ke bawah rata-rata adalah aktivis dari Nahdlatul Ulama dan sekarang lebih banyak lagi yang masuk dari non-NU. Nah, tentu ketiadaan modal ini menjadi tantangan yang harus kami respon dengan cara menggunakan resources lain yang masih mungkin digali dan di-create begitu. Nah, salah satunya adalah memastikan basis pemilih tradisional kami ini nyaman. Tetap bersama kami. Lalu kalau mau menang ceruknya mesti diperlebar dong. Nah, karenanya dalam proposal yang saya ajukan sebagai bakal calon ketua waktu itu, saya nggak mengajukan diri tapi dipilih oleh peserta muscap ya waktu itu. Sebetulnya nama saya nggak ada, tapi ya teman-teman kota ada yang menginginkan begitu kira-kira. Itu kita diminta untuk
merespon perempuan dan pemuda dengan lebih detail lagi komunitas itu. Memperlebar ceruk itu di sektor Mm-mm. perempuan dan pemuda. Pemuda. Dan artinya PKB nggak boleh konservatif lagi. Dan sekarang PKB itu muda loh Mas. Coba pimpinannya kan muda semua ya. Mas Sekjen itu jauh di bawah saya. Sekelas sekretaris jenderal Mas Hasanuddin Wahid. Wahid ya. Iya itu Orang jauh, itu itu adik tingkat jauh di organisasi kemahasiswaan. Dan dipercaya untuk menjadi sekjen. Dan itu di banyak tempat. Anggota legislatif di Provinsi Jawa Timur yang aktivis-aktivis Ansor, PMII, yang mantan demonstran dan sebagainya ya banyak. Anak Dari muda-muda. 8 anggota di Kota Malang, 3 juga masih Muda, muda. betul. Ya, kalau Mas Ana muda atau sudah? Muda lah. Masih muda Masih ya. muda. Ya berarti ada 4 gitu. Karena Abatul tetap dibutuhkan sama Abah Oh, Fatol, iya. Pak Arif, untuk merawat yang basis tadi. Iya. Nah, yang muda-muda ini sedang kita kita citrakan untuk menyapa yang lebih muda. Makanya ya, saya matur kepada kiai-kiai, nanti kalau suatu saat lihat saya nyanyi, lihat saya mungkin joget masih dalam batas kesopanan, mohon dimaklumi ya. Untuk Ya. mengajak anak muda. Iya dong. Oke, Ya. oke. Kabarnya juga hari ini mau bikin Ada pertemuan. Iya, mesin politik dalam tanda kutip mesin politik baru. Apa itu, Mbak? Kalau ini lebih bisa diterjemahkan sebagai bentuk concern terhadap isu pluralisme ya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa akan ada dukungan signifikan dari komunitas lintas agama dan keyakinan. Tapi ini bukti bahwa tidak melulu soal kemenangan. Ini bentuk keadilan aja karena menyapa. Jadi kami punya badan partai namanya Berani. Berani ini kalau di Jawa Timur ketuanya itu Kotedi. Kalau di pusat tuh seorang pendeta Nasrani. Kotedi yang pengusaha dan Nasrani ini punya banyak anggota Berani yang lintas agama dan keyakinan. Berani itu singkatan atau? Bukan, Berani itu terma. Berani, maksudnya berani untuk menunjukkan bahwa pluralisme keberbedaan itu rahmat, kira-kira begitu. Karenanya kita mengundang banyak kawan-kawan lama saya di isu-isu interfaith, kan saya juga dulu aktif banget di isu-isu lintas agama dan keyakinan, untuk kalau berkenan bergabung menjadi kader PKB di Badan Partai Berani. Nah, edisi nanti sore itu ngobrol-ngobrol cantik dulu begitu untuk melihat siapa yang kira-kira tertarik, bahkan untuk mencalekkan diri. It's okay. Chinese, non-Muslim di Kota Malang, kalau mau pintunya lewat PKB kita sangat-sangat terbuka. Ini cerminan inklusif tadi. Yes, tentu. Termasuk inklusivitas itu juga diterjemahkan dalam menyapa mereka yang rentan dan marginal ya, dan berpihak kepada kepentingan mereka. Oke. Baik Mah, sekarang punya gawe di Kota Malang. Dari sudut pandang Mbak Hikmah sendiri, apa yang menjadi tantangan pembangunan di Kota Malang ini? Saya memang jujur harus mulai belajar ya. Saya belum membaca RPJMD, sekalipun dokumennya sudah saya terima. Tebel itu, Pak. Tetap harus dibaca kan. Situasi demografi, kultur dan subkultur maupun subkultur dan varian-variannya itu kan sebagai ketua partai di daerah urban ini kan urban ya, perkotaan ya. Sekalipun ono sing tetap ada gedung kandangnya yang masih memiliki ciri rural gitu, tapi literally secara 5 kecamatan ini adalah kawasan urban. Karenanya memang belum saya pelajari sampai detail. Tapi isu-isu utama terkait kemacetan, terkait banjir genangan, terkait moralitas anak dan remaja, miras, itu menjadi concern PKB ke depan. Untuk dikerjakan? Untuk direspon. Ke depan atau mulai hari ini? Mulai hari ini sudah mulai ya. Kita sudah perintahkan ke teman fraksi untuk bersuara kencang terkait itu. Karena ini bukan soal bahwa partai ini partai religius, bukan. Ini soal kemanusiaan. Menyelamatkan hifdud
din, hifdun nafas, hifdun ini konsep-konsep yang ada di Mabda' Hmm. Siyasi itu. Menyelamatkan tubuh, menyelamatkan agama, menyelamatkan pikiran, itu bagian dari kerja-kerja kita. Ini persoalan kemanusiaan. Hmm. Persoalan yang lebih besar dari sekedar spiritualitas. Karenanya kami meminta kepada teman-teman fraksi untuk garang di urusan-urusan ini. Mempertanyakan mengapa sekarang izin miras itu begitu mudah didapatkan di Malang. Misalnya, dan kegelisahan itu sudah kami terima dari banyak aduan yang masuk kepada DPC ketika hari fraksi, karena kami punya hari fraksi tiap Jumat ya. Iya, itu kegelisahan itu sudah mulai kita terima. Kita tidak bermaksud menentang mereka yang diperbolehkan undang-undang untuk meminum minuman keras. Itu urusan mereka dengan Tuhan ya. Tapi kita tentang ketika itu disalahgunakan untuk anak-anak. Ya, dan kemudian menimbulkan multiplier effect yang luar biasa kemana-mana. Nah, hal-hal yang kayak gini ini kan perlu regulasi yang agak tegas ya. Sesungguhnya kenapa sih Malang itu menjadi titik merah untuk masih soal narkoba, kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sebagainya, itu kan harus ditanya ya ke kita, kembali ke kita. Apa yang sudah kita investasikan untuk memitigasi itu semua? Nggak ini Pak, secara hitung-hitungan politik nggak merugikan kalau disuruh garang anggota fraksi yang 8 ini. Tidak, karena sekali lagi aturan, bukan melarang sepenuhnya melarang ya, karena ada beberapa masyarakat Kota Malang yang malah menggunakan minuman keras itu sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari yang menurut mereka fine, dan kita hormati selama mereka dewasa dan efeknya tidak merugikan orang lain. Itu kaitannya kan di responsibility aja, ada batasan. Nah, tapi kalau sudah mudah banget diakses anak-anak hingga kayak tidak mungkin horeg dan bantengan tanpa minuman keras itu. Saya itu seneng ada bantengan, seneng ada sound horeg. Karena masyarakat kita memang butuh hiburan ya. It's a culture. It's a culture. It's okay. Selama tidak ada batasan yang dilanggar. Apa itu? Berjam-jam. Besoknya anak-anak nggak sekolah. Pakai minuman keras. Sampai Dan subuh. saya di yayasan yang saya miliki menangani anak-anak yang mengalami perundungan seksual sampai hamil setelah bersama-sama nonton horeg atau berkali-kali. Itu empirical gitu. Itu bukti yang tidak bisa dibantah. Jadi ya tugas kita orang dewasa dong untuk meregulasi agar seni tradisi, agar apa ya, saya kemarin hadir dan mencoba memberikan dukungan di Kecamatan Singosari, ada komunitas reok yang cukup gede, SRW namanya, dan mereka itu punya kelekatan dengan engagement yang kuat dengan kelompok-kelompok lain. Reok tuh mungkin dari Ponorogo, tapi di belahan kabupaten kota lain ada komunitas reok gitu, termasuk di Malang. Saya kagum dengan konsistensi atau keistiqomahan keluarga besar mereka itu untuk menjaga seni tradisi. Ini kan berjuang di jalan sunyi ya. Sing nanggap mek titik gitu ya, yang mencibir mungkin banyak begitu. Tapi mereka setia. Ini yang saya kagumi, dan kami mesti hadir dong yang di situ. Termasuk kenapa bandengan, horeg, oke, selama ada aspek responsibility di situ, karena itu khas Malang ya. Tidak keluar dari norma-normanya. Yes, ya. Ya, anak-anak itu dihindarkan dari minuman keras itu wajib itu. Tidak ada toleransi untuk itu. Tidak ada normalisasi untuk itu. Kayaknya cukup berat juga itu pekerjaan. Ya, karena yang gelisah banyak. Sekalipun orang tua yang abai juga jauh lebih banyak ya. Ya, orang tua yang ngajak anaknya nonton dan membiarkan anaknya juga ada kayak gitu. Iya, itu tuh kita kan harus berupaya untuk menyadarkan. Kalau tidak kepingin generasi ke depan ini semakin tidak cemas. Ya. Baik Mah, tidak bisa dipungkiri juga sebagai anggota DPRD provinsi ya. Bagaimana nanti menjembatani gitu, kepentingan masyarakat Kota Malang ke provinsi, sebagai anggota DPRD provinsi juga sebagai
Ketua DPC Kota Malang. Mm-mm. Mbak Ikma sudah punya pandangan atau sudah punya Beberapa rencana? program yang engage dengan Pemkot sudah dilaksanakan melalui dinas sosial. Kita memberikan bantuan 3 jutaan untuk usahawan masyarakat miskin dari 1 sampai 4 yang bukan peserta PKH. Itu beratus-ratus orang yang sudah dibantukan lewat program dengan Di Kota Pemprov Malang, Mbak. di Kota Malang. Dan itu tiap tahun ada, bahkan setahun bisa 2 kali. Murni dan P. Kita sedang mencoba menggairahkan aspek bahwa ini pemerintah pusat kan sedang mencoba menggraduasi ya penerima PKH ini yang sudah 5 tahun digraduasi. Sekalipun metode dari Kemensos itu kita tidak sepenuhnya setuju. Takarannya tahun masalahnya. 5 tahun harus graduasi dikei duit 5 juta. Mbuh dadi opo sing penting 5 metuwo. tahun Nah, ya. harus keluar. Nah ini enggak. Bahkan enggak perlu 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan budaya malu terus-menerus menerima bantuan itu yang harus ditumbuhkan kan. Dan diganti warga lain, tetangga lain yang lebih berkekurangan. Nah, dalam konteks saya sebagai ketua DPC PKB Kota Malang, sing melarat di Malang ki akeh wong NU Mas, dan itu pemilih PKB begitu. Ini data dari mana nih? Ya karena NU kan mayoritas di Indonesia. Kalau NU mayoritas logisnya gimana dong? Kota Malang Berarti juga yang miskin. Karena angka miskin di Jawa Timur kan masih tertinggi se-Indonesia. cukup tinggi. Itu semula 7,99, sekarang 7,3 turun ya, turun 0,4%. Ya 0,4%. Nah, ini masih angka yang sangat mengkhawatirkan. Miskin ekstrim memang percepatannya luar biasa. Tapi mari mentas kok miskin ekstrim, saya miskin Mas. Saya miskin, maka ya apa yang bisa sama-sama dibantukan agar presisi gitu. Graduasi itu sebetulnya bagian dari wis gentenan, karena yang lain yang nggak dapat PKH itu juga banyak yang miskin atau jatuh miskin kemudian karena sakit, karena situasi ekonomi dan sebagainya itu. Orang sering bilang juga kemiskinan itu bukan karena orangnya miskin, tapi karena sistem yang membuat mereka menjadi miskin. Ya, sistem yang membuat mereka bermental miskin. Bermental miskin juga. Jadi susah loh lewis ngomong mental itu. Susah banget. Iya, ada orang itu bukan di Malang ya, yang kami push untuk rumahnya dicat warga miskin penerima PKH. Bantuan. Itu mau, sekalipun di rumahnya itu ada mobil. Coba, itu tidak di Malang tapi terjadi. Itu mentalitas. Dan nggak mau keluar, nggak mau digraduasi. Soal mental. Berarti desainnya harus ditengok ulang kan. Kenapa desain ini tidak membuat podo ngene loh Mas. Arek SMK kok apa sih targetnya? Kan kerja, pendidikan vokasi. Tapi pemberi kerja di Indonesia berkesimpulan lulusan SMK kita secara hard skill lumayan bagus atau bagus. Tapi secara soft skill enggak. Enggak punya kesiapan untuk masuk dunia kerja yang kompetitif, mudah patah hati enggak masuk kerja, jatuh cinta enggak masuk kerja, kayak gitu-gitulah ya. Ini soal mentalitas ini. Nah, lagi-lagi di mentalitas. Maka saya selalu sampaikan, memang perjuangan panjang untuk membuat mental kita menjadi lebih sehat dan resiliensi. Memang butuh Lat Sarmil ini. Mentalitas. Kebetulan saya tidak termasuk yang tidak setuju pendekatan. Mbak, saya ingin menggali lagi yang soal kemenangan tadi. Kemenangan yang dimaksud itu di legislatif saja atau episode berikutnya. Kalau kami menjadi partai pemenang dan harus kita pelajari ya keputusan MK itu seperti apa akan berlakunya, karena kan kita tidak tahu, masih menunggu undang-undang politik dan partai politik kan yang sedang dipersiapkan oleh kawan-kawan kami di Senayan. Intinya kalau memang misalnya kami menang dan cukup percaya diri untuk memunculkan calon wali kota, kenapa tidak? Dan itu bisa siapapun yang menurut takaran partai punya kemampuan. Artinya ini concernnya di legislatif dulu. Legislatif dulu dong, kan basisnya itu. Jadi kalau legislatif kita kuat, dukungan real di bawah terlihat dan setia gitu ya, bukan karena soal-soal yang murni transaksional. Sekalipun transaksional itu susah untuk dihilangkan ya, tapi tidak murni transaksional. Maka percaya diri kita juga untuk berebut di pilkada.
Kita ini konteksnya bukan saya loh ya. Siapapun orang yang dianggap pantas nanti untuk berlaga, kita siapkan. Pasti sudah ada gambaran sih sebenarnya. Kalau sosok belum. Sosok belum. Yang tugas kami sekarang adalah konsentrasi pemenangan dulu. Sosok Oke. itu harus berkomitmen untuk melakukan banyak reform ya, agar kemudian pembangunan di Kota Malang menjadi lebih baik lagi. Dari 8 maunya berapa? Minim 10. Tambah Minim. 2 minimal. Minim. Bisa lebih seandainya kita beruntung. Kalau tidak sesuai ekspektasi, sudah ada plan B nggak, Mbak? Ya, setiap proyek itu kan ada manajemen resiko ya Iya, namanya iya, ya, iya. menrisnya ya. Pasti ada lah, pasti ada, harus itu. Karena kan politik ini dinamis sekali ya. Yes, kita nggak tahu Iya. bacaannya gimana. Tapi politik yang terlampau dinamis itu termasuk yang tidak boleh kita lestarikan. Oke. Jadi begini, itu tidak, karena itu bagian dari indikator bahwa masyarakat belum civil society, belum menjadi masyarakat madani. Karena ada indikator eksternal yang tiba-tiba bisa mengubah preferensi politik mereka dengan serta-merta Bisa gitu. jadi. Itu berarti civil society-nya belum terbangun dong. Oke, baik. Baik, Mah. Sebelum saya akhiri, ini pertanyaan untuk refleksi masa depan. Sebagai ketua DPC yang nanti juga akan terlibat dalam keputusan-keputusan politik di dalamnya ya. Dalam jangka pendek dan mungkin panjang untuk Kota Malang, refleksi apa yang mau direalisasikan? Pertama kita akan tata dulu sistemnya ya. Sistem di mana alat kepanjangan partai itu, alatnya adalah 8 anggota legislatif. Saya dan teman-teman DPC lain harus memastikan bahwa mereka adalah orang yang kapabel. Dibantu untuk kapabel. Disiapkan tim asistensi untuk membuat mereka kapabel. Itu bagian dari tugas DPC. Kemudian kita juga ingin agar dokumen-dokumen penganggaran itu dimintakan pendapat kepada masyarakat. Perencanaan partisipatif itu jelas yang terbaik. Masyarakat diundang, teman-teman media diajak ngomong KUA PPAS misalnya. Untuk karena sekarang kan KUA PPAS itu mengikat banget ya. Kalau nggak ada di KUA PPAS pasti tidak tercantum dalam menu RKAUPD. Dokumen yang lebih praksis dari dokumen anggaran. Saya sering kalau kasih materi kepada anak-anak muda yang belajar tentang kebijakan publik, saya sering ngomong 2 hal. Pertama, kebijakan publik itu bukan sesuatu yang dilakukan saja oleh pemerintah, tapi sesuatu yang tidak dilakukan itu juga kebijakan publik. Namanya pengabaian. Misalnya begini, anggaran untuk disabilitas di Kota Malang itu kecil. Berarti kebijakan publik ini andai ya, ini semisal contoh. Berarti dapat disimpulkan Kota Malang tidak memiliki kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu yang dilakukan dan tidak dilakukan. Itu satu. Yang kedua, seluruh perencanaan induk selevel RPJMD yang bersumber dari visi misi wali kota itu kan menjadi dokumen perencanaan induk ya, diterjemahkan. Yang kayak detailingnya misalnya program RT RW apa itu ya kan di Kota Malang itu. Ya, RT RW berkelas. Itu bagus. Substansinya bagus, tapi kan harus kita terjemahkan begini. Keberpihakan itu harus muncul dalam bentuk anggaran. Misalnya kita di dokumen induk bilang pro pur, pro green, pro gender, pro pengaruh utamaan hak anak, tapi anggarannya titik. Jadi di dokur riuh rendah, di dokumen anggaran kecil. Beneran rendah. Ya, riuh rendah dan rendah. Maka itu bullshit namanya. Saya sering sampaikan ke adik-adik, itu bullshit itu. Kalian harus berani membaca itu. Dari RPJMD ke PPAS, Rensa dan sebagainya itu harus belajar. Oke. Saya menangkapnya PKB mau mengajak masyarakat luas untuk melihat cerminan anggaran Ya, itu berbasis komunitas ya. berbagai komunitas. Misalnya begini, kami akan siapkan resume KUA PPAS dari sisi pendidikan. Kita akan ajak ngobrol komunitas pendidikan. Terutama basisnya PKB siapa? Sekolah swasta dong. Ya, artinya masyarakat menilai supaya masyarakat bisa melihat Yes. kebijakan-kebijakan itu dari postur anggarannya.
Mhm. Berpihak nggak kebijakan ini Yes. dengan anggaran seperti itu? Nah, satu hal ya, Heeh. anggarane ono. Saiki didelok, desain anggaran itu tepak napa mboten. Nah, itu kan juga harus diajari. Nah, RT RW berkelas itu wis tepak ta desainnya? Ini pertanyaan untuk saya Ya, gitu, Pak. ya teman media loh yang sudah berapa tahun dalam kepemimpinan Mas Wahyu ini yang bisa melihat. Anggarannya ada. Ada Mas Wahyu udah bagus menggelontorkan anggaran itu, tapi Mas 200-an Wahyu miliar itu. harus melihat apakah OPD sudah merancang dan mendesain Mhm. anggaran itu tepat sasaran, berimpact. Iya. Impact itu bukan satu kali intervensi ya. Misalnya tiga tahun anggaran, terus menerus RT berkelas terus begitu di tempat yang sama, baru impactnya terlihat. Mhm. Lek gak ono, iku jenenge desainnya salah. Mhm. Jadi proses kita mencermati anggaran itu hulu hilir begitu, Mas. Iya. Tidak hanya ada, tapi juga berbunyi, berdampak. Karena pembangunan itu takarannya berdampak. Itu yang masyarakat nggak banyak tahu, Mbak, ya. Harus diberi, So harus diedukasi. selama ini kan, begitu kebijakan muncul ya udah membicarakan kebijakannya, tapi Karena justru tidak diajak. teman media Mhm. melakukan proses kritisasi misalnya, lagi-lagi soal RT RW berkelas. Mhm. Bikinlah catering bersama wali kota. Lek wali kota gak gelem teko, mbek PKB gak apa-apa. Kita bedah itu RT RW berkelas itu seperti apa Mhm. wujudnya. Benarkah kemudian membuat RT RW kita berkelas misalnya. Mhm. Lalu apa saran masukan kita? Kita tidak hanya sekedar mengkritisi, tapi memberikan saran masukan agar Mas Wahyu dan birokrasinya itu bergerak lebih efektif. Karena kita peduli terhadap baiknya Kota Iya. Malang. Tidak kita syukuri ketika ada masalah, tapi Mhm. kita Mhm. menjadi bagian 8 kursi ini mahal. Banpol yang kami terima banyak. Mhm. Gaji yang diterima anggota dewan banyak. Mhm. Itu harus diwujudkan dalam kerja-kerja seperti ini. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Hikmah. Sama-sama Mas Kami Benny. tunggu kerja-kerja politiknya di PKB Kota Malang. Iya. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Mbak Hikmah di program Malang Live dan terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa. Makasih.